warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Marilah kita senantiasa membasahi lidah kita dengan ucapan syukur atas limpahan rahmatnya yang tak terbatas. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap hari kita mengejar kebahagiaan, namun seringkali kita lupa bahwa kunci kebahagiaan itu ada di tangan kita sendiri, yaitu syukur. Syukur bukan sekedar hanya ucapan terima kasih, melainkan pengakuan tulus bahwa setiap hembusan nafas kita adalah pemberiannya. Dalam Al-Quran, Allah memberikan penegasan yang sangat indah tentang syukur dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Dan mengapa kita harus bersyukur? Ada 3 alasan mendasar mengapa syukur menjadi ibadah yang sangat tinggi nilainya. Yang pertama yaitu syukur adalah bentuk pengakuan tauhid. Dengan bersyukur kita mengakui bahwa diri kita itu kecil dan fakir di hadapan Allah. Kita sadar bahwa kecerdasan, harta, kesehatan kita bukanlah semata-mata hasil kerja keras kita, melainkan murni titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kedua, syukur menghilangkan penyakit hati. Sifat iri, dengki muncul karena kita sibuk melihat nikmat orang lain. Namun orang yang bersyukur akan berfokus pada apa yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana pesan Rasulullah, lihatlah orang yang di bawahmu dan jangan melihat orang yang di atasmu, karena hal itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. HR Muslim. Dan Allah juga menjanjikan tambahan nikmat. Allah tidak mengatakan aku akan memberimu hadiah, tetapi aku akan menambah. Artinya syukur adalah investasi. Semakin kita mensyukuri kesehatan, Allah tambah keberkahannya. Semakin kita mensyukuri harta yang sedikit, Allah jadikan harta itu cukup dan tenang. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Para ulama mengajarkan 3 tahapan syukur. Yang pertama, asyukru bil qalbi, yaitu syukur dengan hati. Syukur dengan hati itu gimana sih? Syukur dengan hati itu kita merasa puas dan senang atas pemberian Allah. Tidak merasa iri dengan apa yang orang lain capai, tapi kita mensyukuri apa yang kita miliki. Yang kedua, asyukru bil lisan. Asyukru bil lisan itu syukur dengan ucapan, dengan mengucap alhamdulillah sebagai bentuk dakwah dan nikmat kita bersyukur, mensyukuri segalanya. Yang ketiga, asyukru bil amal atau perbuatan. Syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. Mata digunakan untuk membaca Al-Quran, tangan digunakan untuk bersedekah, kaki digunakan untuk melangkah ke majelis ilmu. Hadirin sekalian, sebagai penutup, marilah kita renungkan. Jangan sampai kita menjadi hamba yang baru bersyukur saat nikmat itu dicabut. Jangan menunggu sakit untuk bersyukur atas sehat. Dan jangan menunggu kehilangan untuk bersyukur atas keberadaan orang-orang yang tercinta. Semoga Allah menggolongkan kita dalam kelompok kecil yang disebutkan dalam surat As-Saba ayat ke-13. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Semoga kita termasuk yang sedikit itu. Amin Allahumma amin.
Jadi kita harus mensyukuri apa yang kita punya, tidak merasa iri, tidak merasa kurang dengan apa yang kita miliki. Kita harus mensyukuri, alhamdulillah ya Allah, meskipun itu kita diberi permasalahan, kita sedang disapa permasalahan, kita juga ucapkan alhamdulillah, karena permasalahan juga menguatkan kita. Tidak ada permasalahan kita tidak akan kuat dan tidak akan bisa melaluinya. Jadi permasalahan tersebut akan menjadikan kita pengalaman menjadi lebih kuat lagi. Jadi apapun yang kita hadapi, kita wajib bersyukur. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.